Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Ulfatul Ulyamanik dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah akan membuat video untuk memenuhi tugas IT oleh Bapak Imam Syaifuddin Eskom Mkom. Baik, langsung saja ke videonya. Jadi ada beberapa kriteria untuk tes admin kantor. Nah, jadi tahapan di sini teman-teman bisa coba. Tahapan yang pertama, teman-teman itu kalau di tes admin kantor, teman-teman harus bisa membuat sebuah kolom. Jadi kolom itu seperti apa sih? Kolom itu kalau di dalam Excel itu seperti ini ya teman-teman. Cara membuatnya dengan cara memblok beberapa sel seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik kanan. Kemudian teman-teman pilih format cell. Lalu teman-teman pilih border di sini. Lalu ini itu dinamakan pembatas ya teman-teman. Lalu oke. Nah, ini di sini namanya kolom. Jadi teman-teman harus bisa merapikan kolom ini. Harus bisa dirapikan seperti ini, misalnya seperti kita kecilkan atau kita geserkan untuk kita perbesar seperti ini. Pokoknya dia harus rapi sesuai kebutuhan. Lanjut ke rumus lower. Jadi rumus lower ini adalah merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Jadi kalau di sini ada huruf besar, kita mau ubah ke huruf kecil itu dengan cara ketik sama dengan lower, buka kurung, pilih kalimat yang mau kita ubah menjadi huruf kecil semua tadi, lalu tutup kurung enter. Maka kalimat tadi akan berubah menjadi huruf kecil semua ya teman-teman. Lanjut selanjutnya rumus yang kedua yaitu rumus proper, itu adalah merubah awal kata menjadi huruf besar dan sisanya menjadi huruf kecil. Nah, jadi proper ini adalah merubah awal kata menjadi huruf besar ya teman-teman. Caranya dengan ketik sama dengan proper, buka kurung, pilih kalimat tersebut, kata yang mau diubah, lalu tutup kurung dan enter. Maka setiap awal dari kata tersebut akan menjadi huruf kapital. Selanjutnya untuk rumus yang ketiga yaitu rumus upper. Nah, rumus upper ini adalah merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Nah, jika ada hurufnya kecil semua mau kita ubah menjadi huruf besar semua, teman-teman bisa ketik sama dengan upper, buka kurung, klik kalimatnya, lalu tutup kurung enter. Maka kalimat tersebut akan menjadi huruf besar semua. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Kalau sudah bisa pasti enak, karena ini rumusnya sangat mudah. Lalu selanjutnya yang keempat ialah pemberian nomor. Jadi kalau kita sudah pintar membuat kolom, sekarang adalah pemberian nomor. Pemberian nomor ini ada beberapa cara. Salah satu contoh seperti ini, kita ketik 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ini pemberian nomor secara manual ya teman-teman. Kalau secara otomatis teman-teman bisa ketik sama dengan kemudian klik angka 1 di atas, kemudian tambah 1, kemudian enter. Maka akan secara otomatis tertulis 2. Lalu teman-teman bisa tinggal copy ke bawah saja seperti ini. Itu untuk pemberian nomor ya teman-teman. Lanjut untuk ke rumus konta. Jadi rumus konta ini adalah untuk menghitung berapa jumlah di dalam satu kolom ini. Jadi kan kolom di sini nih ada yang tidak terisi datanya, ada yang terisi. Jadi ini nih lebih untuk kayak seperti pengecekan data ada beberapa data yang terisi di kolom tersebut. Caranya dengan ketik sama dengan konta, lalu teman-teman buka kurung, lalu teman-teman bisa blok data tersebut, nilainya itu, lalu tutup kurung dan enter. Nah, seperti ini berarti ada 7 data yang terisi dari 10 kolom tersebut, berarti ada 3 yang tidak terisi. Lalu teman-teman bisa kopikan saja seperti ini. Lanjut untuk ke sum. Nah, sum ini adalah penjumlahannya teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah membuat data nilai otomatis, ada penjumlahannya, itu tinggal kita klik saja seperti ini. Sama dengan sum, buka kurung, lalu data yang mau kita jumlahkan secara otomatis tadi, tutup kurung enter. Nah, maka kita tidak perlu repot-repot lagi teman-teman, karena dia akan secara otomatis menjumlahkan seperti itu. Lanjut ke rumus selanjutnya yaitu average. Average ini untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi teman-teman biasanya kan tuh untuk penilaian itu kan ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya kan. Nah, jadi average-nya berapa atau rata-ratanya berapa? Jadi tinggal gini aja teman-teman. Teman-teman
ketik sama dengan average, kemudian buka kurung, kemudian teman-teman klik yang mau teman-teman average kan atau teman-teman rata-ratakan, lalu tutup kurung, enter, maka dia akan secara otomatis merata-ratakan nilai tersebut. Nah, ini termasuk rumus dasar ya teman-teman, rumus untuk pemula. Jadi bakalan ada rumus yang lebih rumitnya lagi untuk average tersebut. Ini kita blok saja. Selanjutnya untuk kontif. Untuk kontif ini adalah kita untuk menghitung jumlah ada berapa laki-laki dan berapa perempuan dalam kolom tersebut. Tidak mungkin dong kan kita hitung sini 1, 2, 3 seperti itu kan, tidak mungkin kan teman-teman. Jadi kita harus menggunakan rumus kontif itu agar lebih mempermudah kita dengan cara ketik sama dengan kontif. Nah, blok ininya, maaf teman-teman, tadi kurang buka kurungnya. Sama dengan kontif, teman-teman harus buka kurung dulu. Nah, lalu kan di sini tertera ya teman-teman untuk titik koma. Teman-teman blok, lalu titik koma, lalu teman-teman tinggal atau teman-teman bisa langsung kayak ngeblok semuanya gini. Coba kita ulang saja ya teman-teman. Kan sudah buka kurung tadi, lalu teman-teman blok yang mau teman-teman jumlahin seperti ini. Nah, lalu teman-teman batasin, kan sudah nih. Teman-teman berikan titik koma, lalu berikan titik 2 lagi dan ketik L. Nah, kenapa kita ketik L? Karena kita mau menjumlahkan laki-laki, lalu beri tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, maka jadi jumlah laki-lakinya di sini ada 6 ya teman-teman. Untuk selanjutnya untuk wanitanya, caranya itu kita copy, lalu kita paste. Nah, jadi teman-teman, ini kan masih jumlah laki-laki ya teman-teman. Caranya itu kita naikkan saja biru ini ke atas, yang ini kita naikkan juga, lalu yang ini kita ubah menjadi wanita atau perempuan, lalu enter. Nah, maka akan secara otomatis dia terhitung ada 4 wanita dan 6 laki-laki. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.